sudah syariat itu, dia tetap berpegang teguh kepada rambu-rambu. Rambu-rambu itu kita ikuti. Kita jalan pelan-pelan. Sering kan ditabrak dari belakang. Bisa terjadi. Nah, jadi artinya nanti pada akhirnya syariat itu orang yang menghormati peraturan. Tetapi orang yang sudah hakikat itu orang yang menghormati yang punya aturan. Umpamanya begini, karena ruangan saya ini seperti ini dan tamu banyak sekali dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai ratusan lebih. Kadang-kadang bawa anak kecil kencing di situ, makanya sekarang karpetnya kita gulung supaya emang lagi covid kita gulung, nggak pakai karpet lagi. Ada kadang-kadang rokoknya jatuh di karpet terbakar. Saya boleh nggak punya sebagai tuan rumah membuat aturan? Oke, saya buat aturan. Dimohon dengan hormat kepada para tamu, satu, dilarang merokok. Yang kedua, dilarang bawa anak-anak kecil, betul? Yang ketiga, dilarang berbicara keras. Seorang yang perlu pada syariat, begitu masuk, dia melihat aturan, ya mematuhi aturan itu. Jadi ketika dia sudah menyalakan rokok, tiba-tiba ketika melihat di tembok, oh Pak Kiai maaf, dia bilang dibuang rokoknya. Saya hormat nggak? Hormat dong. Saya hormati, orang itu menghormati peraturan saya. Ada lagi ibu bawa bayi anak kecil, ya tiba-tiba setelah tahu peraturannya nggak boleh, dia permisi juga, minta maaf, punten, dia keluar lagi, titipkan sama kakaknya. Nah, itu semacam itu syariat. Tapi orang sudah hakikat, sudah kenal saya dan sudah ada hubungan cinta dengan saya dan hormat dia, bukan nggak ada urusan dengan pesantrennya, dengan peraturannya, nggak ada urusan. Yang penting to the point, orangnya ini yang dicintai, Buya yang dicintainya, dengan yang sangat dihormatinya. Nah, terjebaknya seorang ahli syariat adalah ketika dia datang, dia bicara keras, bicaranya karena tidak boleh bicara keras, maka dia bicaranya pelan. Kebetulan saya hari itu waktu mandi kemasukan air di telinga saya, sehingga pendengarannya kurang jelas. Dia ngomongnya pelan. Anu pakai ini saya pertama kali mau anu 7 tolong yang saya nggak dengar, tolong yang keras bicaranya. Nggak bisa, peraturannya nggak boleh. Terjebak, tak usir. Nah ini kan terjadi pada Nabi Ibrahim, suruh membunuh anaknya kan. Terjadi kan? Suruh meninggalkan anaknya tengah padang pasir, semacam itu. Nah, ketika seperti Nabi Khidir juga seperti itu, terus apa? Jadi disitulah kita menjadi tidak mengerti. Yang penting gak usah menyalahkan, ya kan begitu. Nah, jadi kalau orang yang sudah mencintai saya, ya menghormati saya, sekalipun aturannya nggak boleh, ya ikut aja, nggak ada masalah. Disitulah perbedaan antara syariat dengan syariat, itu satu paket juga padanya. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Kemudian nanti ada lagi satu lagi ini, ada seorang murid kepada Abul Hasan Al-Sazuli. Setelah 20 tahun dia mesantren di situ, dia bilang, Pak Kiai, saya ini sudah 20 tahun ikut sampean, tapi nggak ada denyat, nggak ada denyut, nggak ada deradat, nggak ada deradat gitu, nggak ada gejala. Gimana? Nah, kata sang guru, sujudlah engkau 200 tahun, nggak bakal kamu itu nyampe. Kenapa? Karena hijabmu terlalu tebal. Oke, terima kasih. Kira-kira demikian.